Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman podcast Mandua Kukar, kembali lagi di AAA bersama saya Andika dan saya Askia dari JSMan 2 Kukar. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih Kak Kia. Wah, spesial banget sih hari ini, ya kan? Iya, bener banget. Nah, sudah ada personil-personilnya di seperti ini. Kalian bisa lihat kan? Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih personil-personilnya yang depan sini? Aku sih baru pertama kali lihat ya. Mungkin boleh perkenalan dulu ya. Boleh. Dari kakak yang cewek ini, Kak. Halo semuanya, nama saya Devi Rahmati Anggraini. Saya berasal dari kelas 12 IPA 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Wilma dari kelas 12 IPA 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rayhan Firdaus dari kelas 12 IPA 1. Wah, keren banget. Ya dari namanya sudah kelihatan gitu loh, kayak aura-aura superiornya gitu. Aura-aura anak ambis ya. Kita tuh kalau sekelas tuh kayak ngerasa nggak kuat gitu. Aduh, kenapa aku sekelas sama mereka ya? Bener gitu kan. Oh iya, di depan kita nih ada seperti piagam penghargaan tentang juara 2 dari lomba mading 3D yang di mana itu dilaksanakan di Osagi, ya kan Kia? Iya, betul banget. Nah, berhubung mereka nih ngikutin, mari kita tanyakan beberapa pertanyaan yang kira-kira bisa membuat kita terinspirasi. Boleh tuh. Ya, kamu dulu deh. Kamu dulu deh. Aku. Sudah. Nih, apa yang mendorong kakak untuk mengikuti kegiatan lomba tersebut? Baik, kalau dari saya sendiri, hal yang paling pertama mendorong karena yang pertama rasa penasaran. Rasa penasaran yang begitu kuat yang mendorong saya tertarik untuk mengikuti lomba ini. Terutama di lomba mading, ini merupakan salah satu lomba yang baru bagi saya karena biasanya saya tuh cuma mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Jadi kebetulan juga saya ditawarin sama guru pembimbing untuk ikut lomba ini, berarti udah dikasih kepercayaan, ya udah saya ambil gitu. Pasti yang paling besar itu adalah karena rasa penasaran tadi dan untuk mencari pengalaman baru dan ilmu baru. Dari kakak yang lain mungkin ada tambahan? Kalau dari saya sendiri itu mungkin pertama karena saya udah disuruh sama guru pembimbing kan, jadi saya mikir saya udah dikasih kepercayaan nih sama beliau, jadi harus saya ambil. Terus yang kedua sama kayak rekan saya penasaran karena mading itu merupakan cabang lomba baru yang baru beberapa kali saya ikutin, gak kayak rekan saya yang satunya itu udah 3 kali, sementara saya baru 2 kali. Nah di mading tuh saya tuh dapet kayak challenge buat diri sendiri gitu loh, karena kekurangan saya itu kan dalam bidang gambar, lukis. Nah di mading itu saya bisa mengasah kemampuan saya tentang melukis, menggambar, atau kayak ngebuat yang 3D gitu. Jadi ya alasan saya buat ikut mading tuh itu. Jadi kalau saya sendiri itu pertama kali itu diajak dengan kakak kelas tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2020 berapa? 2019. Sudah 2019. Nah, jadi di situ saya kan lomba karya tulis ilmiah. Setelah lomba karya tulis ilmiah itu, saya diajak untuk lomba mading. Nah, saya ini masih bingung apa sih lomba mading itu? Ternyata pas saya ikut lomba mading ini, wah ternyata seru nih. Ternyata membuat mading 3 dimensi, serta kita juga melatih untuk percaya diri dengan melakukan presentasi di depan umum begitu. Jadi di lomba mading ini menurut saya sangat bermanfaat bagi saya. Wah, banyak banget benefit yang bisa kita dapatkan ya kan Kia? Banget. Nah, karena lomba mading ini pasti ada kesusahan ya kan Kak? Ya. Ada nggak sih waktu membuat mading ini kesusahan di suatu halnya gitu? Untuk saya pribadi kesusahannya yaitu pas bagian membuat sesuatu, misalkan kayak hewan-hewan. Nah, pada saat itu tuh pada saat kami membuat salah satunya hewan komodo kan. Nah, itu membuat hewan komodo tuh sangat susah sekali. Di sana itu kami membuat kardusnya dulu, setelah itu kami membuat polanya. Setelah membuat polanya nanti kami membuat desainnya itu di kertas cover. Nah, itu tuh sangat sulit sekali. Belum lagi nanti kami lem tembak, susah sekali menurut saya.
Kalau dari saya kesulitannya dalam mengikuti lomba mading, yang pertama itu yang pasti yang paling terasa adalah manajemen waktu. Dimana kita harus bagi waktu antara kita harus mengikuti deadline lomba dengan waktu kita belajar. Apalagi posisi kami yang sekarang yang kelas 12. Itu kesulitan pertama. Yang kedua, membuat ornamen-ornamen dari madingnya itu sendiri. Kita harus memikirkan konsep, judul yang sesuai, terus hewan-hewan apa yang perlu, terus mencari data yang super banyak banget di dalamnya, dan juga harus dilihat juga dari sisi ilmiahnya itu gimana, terus dikaitkan lagi dari sisi ilmiah itu ke dalam mading 3D yang kami buat. Kalau dari saya sendiri itu waktu proses pembuatannya sih saya akuin itu susah karena waktu itu saya sama Wilma tuh kedapatannya mendapat pohonnya mah. Nah untuk kami yang awam mading, kami ini mikir cara mendirikan pohon dari kardus yang disentil dikit aja roboh tuh gimana. Nah akhirnya kami tuh cara bikin apa sih, dapat ilmunya tuh dari situ. Terus kesulitan yang kedua, waktu kami cari beberapa artikel untuk di mading, dan sama kayak yang Wilma bilang harus dikaitkan lagi tuh sama dari sisi ilmiahnya tuh gimana. Kami tuh harus ngesinkronkan kan antara mading yang kami buat sama artikel. Kalau misalkan kami nemu artikel, ih kok kerasa nggak cocok di mading, tapi giliran nggak nemu tapi kok kayak gimana gitu. Jadi kesulitan kami itu sebenarnya di situ, dan juga manajemen waktu, yang mana waktu lomba di tahun ini kami cuma punya waktu 3 minggu kan, dan 3 minggu itu kami kejar-kejaran sama ujian praktek kami, tugas-tugas kami yang cukup banyak. Jadi itu sih problemnya. Wah, rintangannya lumayan susah juga ya, Kia. Kalau aku sih udah milih nyerah sih. Iya benar. Kok mereka hebat banget ya? Iya, hebat banget gitu. Tangan dulu dong. Nah, karena pembuatannya yang susah nih dan juga berdekatan dengan uprak ya kan. Iya. Ini proses pembuatannya kira-kira berapa lama, Kak? Jadi untuk proses pembuatan mading 3D ini yaitu kami melakukannya kurang lebih selama 3 minggu, dan kami juga latihan presentasi itu hanya 2 hari. Wah, Hanya 2 hari. Jadi itu di selama 3 minggu itu kami membuat, pertama tuh kami membuat sketsa-sketsanya, lalu di minggu kedua dan minggu terakhir itu kami membuat finishingnya seperti itu. wah, berarti prosesnya lumayan lama juga nih. Iya ya, cuman kalau dijalanin biasanya nggak terasa gitu. Ini mereka keren banget. Bener. Nah, oh ya Kak, lomba mading ini kan dari pembina Kakak, yaitu dari KIR ya kan? Iya. Nah, ini Kakak ini mengikuti KIR dari kapan ya Kak? Dan juga Apa alasan kakak memilih KIR? Ya, Baik, kalau dari saya sendiri bergabung di ekskul KIR itu awal mula sejak saya duduk di bangku kelas 10. Jadi awal masuk dan mengikuti MOS yang waktu itu secara daring karena kami bertiga angkatan corona. Jadi kami mengikuti MOS secara daring, dari situ udah mulai ada pemilihan ekskul, jadi memutuskan untuk masuk di KIR. Terus alasan kenapa bisa masuk di KIR sebetulnya agak lucu karena waktu itu ada penjelasan tentang madrasah riset. Di situ kebetulan yang menyampaikan materinya adalah pembimbing kami sendiri, yaitu Pak Rais Budiarto. Nah, di salah satu slide PPT-nya itu ada kakak kelas yang lagi meneliti di sungai. Jadi lagi ngambil sampel air. Dari gambar itu yang membuat saya tertarik. Wah, saya bisa nih, harus ikut kayak gini juga gitu. Biar bisa jadi kayak kakaknya, bisa jalan-jalan, neliti dan lain-lain. Yang kayak gitu. Jadi dan terus juga pada saat pembacaan prestasi, KIR itu banyak menghasilkan banyak banget prestasi-prestasi baik dari tingkat kabupaten sampai ke nasional. Itu yang membuat saya tertarik untuk masuk di KIR supaya saya bisa dapat banyak pengalaman baru, ilmu baru, dan relasi pertemanan. Itu sih kalau saya. dari kakak-kakak lain ada tambahan Kak? Kalau dari saya itu sebenarnya alasannya sama kayak Wilma, karena kami angkatan COVID, waktu itu kan mosnya online, terus saya ngeliat tuh ada foto kakak lagi jalan-jalan, terus yang ngejelasin kan pembimbing kami juga kan Pak Rais, jadi di otak saya tuh cuma gini, ih enaknya jalan-jalan, aku juga mau gitu. Abis itu pas join saya nggak langsung ikut perlombaannya. Terus waktu mereka lomba di Balitbangda itu di akhir tahun 2020, saya tiba-tiba di chat sama Rehan, katanya Devi maukah ikut KIR katanya gitu. Terus saya tanya, ngapain Han? Dia bilang enak aja kok, tinggal penelitian, hasilnya mah gampang. Akhirnya saya ikutin, pas sudah masuk
Loh, Oh. gitu. Tapi dari KIR ini saya tuh jadi sadar kalau misalkan saya masuk KIR, saya banyak dapat manfaat. Kayak saya nggak tahu apa tentang itu jurnal, bisa tahu jurnal, nggak tahu apa itu laporan, bisa tahu laporan. Pokoknya saya masuk KIR ya bisa dibilang karena kegocek, tapi dari situ juga saya ngerasa bahwa saya tuh banyak dapat manfaat dari KIR. Lu kakak Raihan ada tambahan? Kalau dari saya sendiri, pertama itu saya disuruh sama kakak saya karena dulu itu Diman Dua Pukar ini terkenal dengan karya tulis ilmiahnya. Jadi saya mencoba-coba untuk masuk ke karya tulis ilmiah ini dan ternyata enak ya begitu. Menurut saya enak. Awal-awal enak, semakin lama ya sulit juga. Nah, jadi di karya tulis ini manfaat atau privilege yang saya dapatkan yang pertama yaitu ilmu yang sebelumnya saya tidak pernah ketahui, sekarang saya ketahui, yaitu seperti mendapatkan cara membuat karya tulis ilmiah, cara menentukan jurnal-jurnal, dan itu pun akan bermanfaat bagi untuk kuliah kami ke depannya gitu. Dan selain itu juga di karya tulis ini menurut saya bisa melatih public speaking saya serta melatih percaya diri di depan banyak orang begitu. Nah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Selain selain dari melatih kepercayaan diri dan juga melatih public speaking. Nah, karena melatih kepercayaan diri dan public speaking, kenapa sih harus KIR? Apa sih yang membuat KIR itu lebih baik daripada ekskul lain? Kan misalnya ada kayak OSIS yang mana juga sama-sama melatih kepercayaan diri dan juga public speaking ya kan Kak? Kenapa Kak? Kalau menurut saya kenapa harus KIR? Karena di KIR itu banyak hal yang mungkin nggak kita dapatin dimanapun, baik itu di dalam pelajaran sekolah. Karena saya pun baru contoh kecilnya aja ya, pembuatan makalah. Pembuatan makalah mungkin kalau orang umum langsung copy paste dan lain-lain langsung gitu, dia nggak ngatur gimana penggunaan maksudnya itu ya katanya, terus susunan hurufnya, paragrafnya masih ada yang hancur dan lain-lain. Itu di KIR bakal dilajarin cara bikin makalah yang benar dan nggak copy paste tuh gimana, penggunaan Microsoft Word yang penting banget buat kita, apalagi kita anak SMA yang harus melek teknologi istilahnya. Kita harus menguasai yang namanya Microsoft Word, itu di KIR dilajarin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dilatih untuk berpikir kritis dan ilmiah. Kenapa? Karena kita biasanya untuk memulai suatu penelitian kita harus menemukan dulu suatu permasalahan apa sih yang lagi booming di tengah masyarakat, terus antisipasi atau upaya pencegahannya itu tuh gimana gitu. Itu yang harus kita pikirkan secara kritis. Kemudian dari sisi ilmiahnya itu gimana sih secara ilmiah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga menurut saya itu adalah tadi yang seperti yang dikatakan oleh Rehan, public speaking. Kita dilatih untuk berbicara nggak hanya di depan guru pembimbing atau teman-teman, tapi kita nanti bakal berhadapan dengan dewan juri. Dewan juri ini ya bisa berasal dari manapun, pejabat, dosen pun yang ini yang udah tingkatnya profesor dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah kita bisa tahu kalau misalnya yang anak IPA nih bisa tahu lebih banyak tentang laboratorium, penggunaan alat-alat praktikum itu seperti apa, mikroskop dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu ialah kita bisa, yang dari saya rasakan bisa jalan-jalan sih. Bisa jalan-jalan kemanapun itu, bisa diajak penelitian ke kota di luar kota, kemudian bisa ikut lomba di kota-kota besar. Dan yang terakhir setiap menang lomba pasti ada dapat ya cuan, uang. Kita kan kayak kaum pelajar sangat membutuhkan itulah istilahnya untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Itu sih kenapa harus KIR ya, alasannya itu kok dari saya. Wah keren juga kan Kia. Banget bisa dapat cuan. Kan ini kan dapat cuan, kenapa kamu nggak join juga? Otak saya nggak sampai sana, mohon maaf. Oh berarti beda-beda juga ya minatnya. Minat saya mungkin bakat saya memang nggak di sana ya. Oh ya, seperti yang kita tahu ini kan KIR ini kan peraih banyak prestasi ya kan. Nah kalau boleh tahu nih ada nggak kiat-kiat kakak untuk mendapatkan prestasi tersebut, misalnya kayak belajar dari jam 12 malam gitu atau gimana gitu, ada kakak? Kalau dari saya sendiri, kiat-kiatnya untuk bisa dapat prestasi di KIR itu yang pertama, yang pasti kalau dari saya itu niat
niat dulu, yang harus betul-betul kalau untuk ikut lomba niat dulu. Bisa nggak bisanya itu urusan belakang, karena kalau udah ada niat pasti apapun rintangannya itu bakal terselesaikan. Kemudian yang kedua itu adalah jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Jadi ketika ditawarkan lomba sama guru pembimbing, ya ambil aja gitu kan. Walaupun itu menurut kalian berat, tapi pasti kalau dijalanin itu pasti bakal ringan. Kemudian yang ketiga itu adalah banyak-banyak membaca dari segi literasi. Karena di KIR itu kita harus mengambil banyak data dari orang, karena nggak langsung hasil apa maksudnya tuh nggak langsung nyomot punya orang aja gitu. Nah gitu harus ada bukti saintisnya yang harus kita buktikan bahwa ini kayak gini, harus ada datanya dari data valid dari sisi literasi. Kemudian yang keempat itu adalah jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan, jangan pernah malas. Kemudian tetap jaga kesolidan sama tim, karena itu juga salah satu kunci. Yang terakhir kita udah berusaha semaksimal mungkin. Yang terakhir tinggal berdoa, berbanyak minta doa sama orang tua dan lain-lain. Itu sih kalau dari saya. Yang dari Saya izin nambah sedikit ya. Jadi kalau misalkan kunci di saya itu konsisten. Percuma kalian udah nerapin yang udah Kak Wilma jabarkan tadi, tapi kalian nggak konsisten sama diri kalian sendiri, nggak konsisten sama waktu, itu percuma aja. Misal kalian punya suatu laporan yang deadline-nya itu 1 minggu, tapi karena kalian nggak konsisten sama pengerjaannya, bisa molor 2 minggu, 3 minggu, yang akhirnya tuh kalian ngerasa, ih banyak betul, ih capek betul, ih belum tugas. Jadi kuncinya itu konsisten, itu aja sih kalau dari saya pribadi. Kalau saya udah cukup ya. Dengar-dengar kayaknya ada jargonnya juga nggak sih? jargon ada. Boleh dong. Boleh dong. Oke. 1, 2, 3. Jaga kelestarian bumi etam untuk IKN Gemilang, salam konservasi. Wih, keren banget. Keren. Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari podcast hari ini, KIR itu adalah karya ilmiah remaja yang mana di dalamnya itu adalah wadah bagi remaja untuk melakukan penelitian. Nah, di dalam penelitian ini kita bisa mendapatkan berbagai manfaat, yang salah duanya itu adalah melatih kepercayaan diri dan juga public speaking. Nah, ada tambah dari Kia? Aku sudah speechless lah, jadi tidak bisa berkata-kata lagi. Nah, harapan saya kepada teman-teman podcast semuanya nih, bagi kalian yang nggak ada kerjaan di hari Sabtu ataupun gabur gitu kan, nyari ikan misalnya di selokan, itu kayaknya nggak kurang bermanfaat deh. Mending join KIR gitu, dapat manfaat dan juga dapat benefit lainnya. Dapat cuan juga loh guys. Bener. Bener. Baik, mungkin sekian dari podcast hari ini. Ya, terima kasih juga buat kakak-kakak yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk podcast kita hari ini. Terima kasih kembali. Semoga dari apa yang kakak sampaikan bisa memberi motivasi kepada kita semua. Amin. Baik, Kia, mari kita akhiri. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.